Selamat datang di channel yang membawa Anda menelusuri jejak sejarah dan membuka pintu pengetahuan. Di sini, kita menghidupkan kembali kisah-kisah masa lalu, mengungkap rahasia yang jarang diceritakan, dan mempelajari hikmah di balik setiap peristiwa. Mari kita mulai perjalanan, karena setiap cerita selalu menyimpan pelajaran. Di sebuah masa yang begitu jauh ketika dunia belum mengenal kota, jalan raya, ataupun garis batas, Pulau Jawa berdiri sebagai tanah liar yang dikelilingi hutan-hutan purba berumur ribuan tahun. Pohon-pohon yang menjulang menyerupai tiang langit, akar-akar yang seolah menggenggam bumi, dan kabut tipis yang selalu turun di pagi hari menjadikan pulau ini tampak seperti negeri yang belum tersentuh manusia. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, ia adalah dunia lain, penuh suara-suara samar yang muncul dari balik semak, gemerisik yang tidak selalu berasal dari hewan, dan aroma tanah basah yang terasa seolah menyimpan rahasia berlapis-lapis. Di tengah belantara seperti itu, para leluhur kita memulai langkah pertama mereka. Langkah yang kemudian dikenal dalam satu istilah yang melegenda, babat alas, membuka hutan, menciptakan ruang hidup, dan menandai awal mula peradaban Jawa. Ketika para leluhur pertama tiba di Jawa puluhan abad lalu, mereka bukanlah penakluk. Mereka adalah pelaut Austronesia yang datang dengan perahu bercadik, membawa benih padi, ayam, babi, anyaman bambu, serta kebudayaan yang kelak membentuk identitas Nusantara. Mereka bukan datang untuk menaklukkan alam, tetapi untuk mencari tempat bernaung, tempat berladang, tempat membesarkan generasi baru. Namun hutan-hutan Jawa tidak langsung menyambut. Mereka menghadapi semak yang tak terjamah, rawa-rawa yang menelan kaki, pepohonan raksasa yang menghalangi cahaya, dan binatang buas yang mengintai dari kejauhan. Mereka harus belajar membaca gerak angin, memprediksi perilaku sungai, menandai jalur harimau, dan mendengarkan suara burung untuk mengetahui apakah tempat itu aman. Setiap langkah pembukaan hutan selalu diawali dengan doa, dengan kesadaran bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang mungkin telah dihuni makhluk lain jauh sebelum manusia datang. Dari proses panjang inilah lahir pandangan spiritual bahwa tanah memiliki penunggunya, pohon memiliki penjaganya, sungai memiliki roh pengawas. Bagi orang Jawa kuno, membuka hutan bukan sekedar kerja tangan, tetapi juga kerja hati. Mereka percaya bahwa setiap tebasan terhadap pohon besar adalah sebuah permohonan. Setiap akar yang digali harus dibarengi permisi. Inilah sebabnya mengapa hingga kini terdapat tradisi selamatan buka lahan, sesaji, dan doa-doa yang ditujukan untuk memohon restu pada dangyang atau penjaga wilayah. Berabad-abad kemudian, gelombang ilmu baru tiba dari daratan Asia Selatan. Para resi, pendeta, dan pemikir membawa ajaran Hindu-Buddha yang mengubah wajah Jawa. Mereka datang bukan sebagai penebang hutan, tetapi sebagai pembaca tanda alam. Mereka mencari titik-titik yang dianggap pusat energi, kaki gunung, tepi sungai besar, atau bukit-bukit yang seolah terhubung dengan langit. Di tempat-tempat inilah mereka melakukan bertapa, bersemedi, dan berkomunikasi dengan alam. Dari perjalanan spiritual itulah lahirlah tempat-tempat suci, pertapaan, dan akhirnya candi-candi yang kita kenal hari ini. Sebelum sebuah candi dibangun, para resi harus terlebih dahulu melakukan babat alas secara sakral. Mereka membersihkan hutan sambil menata ruang kosmis berdasarkan konsep mandala, menciptakan harmoni antara bumi dan langit. Sejarah mencatat bahwa kerajaan-kerajaan Jawa awal seperti Tarumanegara, Kalingga, dan Mataram kuno juga tidak dapat berdiri tanpa babat alas besar-besaran. Para raja mengirimkan kelompok khusus, kadang terdiri dari prajurit, petani, tukang kayu, dan pemimpin spiritual untuk membuka hutan dan membuat permukiman baru. Mereka menebas pohon besar, menggali kanal irigasi, membangun rumah panggung, dan kemudian menentukan batas desa menggunakan batu besar, pohon keramat, atau sungai kecil sebagai penanda alami. Tetapi bahkan para raja tetap tunduk pada aturan yang tak terlihat. Mereka harus menghormati makhluk halus penjaga wilayah. Oleh karena itu, di setiap desa baru selalu ada pepundan, semacam altar kecil tempat masyarakat memberi sesaji kepada leluhur dan roh penjaga tanah. Memasuki abad-abad setelahnya, babat alas semakin menjadi narasi heroik. Kisah-kisah legenda muncul, mewarnai imajinasi masyarakat hingga hari ini. Tuhan, roh-roh, dan manusia seolah saling berperan dalam pembukaan wilayah baru. Di selatan Jawa Tengah misalnya, kisah Joko Tingkir melawan Banaspati,
Bola api bergulung yang dianggap makhluk gaib penjaga hutan menjadi salah satu cerita babat alas paling terkenal. Walaupun unsur mitos melimpah, kisah ini menggambarkan realitas bahwa pembukaan hutan penuh bahaya, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Begitu pula legenda Ki Ageng Pemanahan yang membuka alas Mentaok, sebuah hutan angker yang kelak menjadi pusat kerajaan Mataram Islam. Ia tidak hanya menebas pohon, tetapi juga menjalani tirakat panjang, meyakinkan roh penjaga tanah bahwa pembangunan kerajaan tidak akan merusak keharmonisan alam. Majapahit pun berdiri di atas kisah babat alas yang besar, pembukaan hutan tarik oleh Raden Wijaya dan para pengikutnya. Kala itu hutan dipenuhi harimau dan makhluk halus, tetapi kesabaran dan kecerdikan manusia berhasil mengubahnya menjadi keraton, sawah, dan pusat perdagangan. Di bagian lain pulau, Alas Roban, Alas Purwo, Alas Donoloyo, dan banyak hutan lain menyimpan kisah babat alas mereka masing-masing. Sebagian berbau mistis, sebagian lagi berlandaskan sejarah konkret, dan semuanya menjadi potongan besar dari mozaik peradaban Jawa. Masuknya Islam ke tanah Jawa tidak menghapus tradisi babat alas. Para wali meneruskan praktik ini, tetapi menambahkan makna spiritual baru. Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan tokoh-tokoh lain menyebarkan ajaran tauhid sambil membantu masyarakat membuka hutan dan mendirikan desa. Mereka memadukan Islam dengan tradisi lokal, sehingga babat alas bukan hanya aksi fisik, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki akhlak, menata masyarakat, dan membangun peradaban baru. Masyarakat Jawa mengenal gagasan bahwa membangun desa adalah ibadah, sementara menghormati alam adalah tanda syukur kepada Sang Pencipta. Ketika Mataram Islam berdiri, pembukaan wilayah menjadi semakin terstruktur. Desa-desa dibangun berdasarkan perhitungan arah mata angin, kesuburan tanah, kedekatan sumber air, serta restu dari para pemimpin spiritual. Di setiap pembukaan hutan, masyarakat melakukan kenduri, mendoakan keselamatan seluruh desa. Pemimpin desa atau bekel biasanya menjadi orang pertama yang menebas pohon utama sebagai simbol bahwa masyarakat siap membangun kehidupan baru. Sementara itu, kaum rohaniawan mengawasi apakah ada tanda alam yang menunjukkan penerimaan atau penolakan dari dunia gaib. Memasuki abad modern, babat alas tidak lagi merujuk pada pembukaan hutan secara fisik. Istilah ini perlahan berubah menjadi metafora perjalanan hidup. Orang Jawa mengatakan bahwa siapapun yang memulai sesuatu dari nol sedang melakukan babat alas. Membuka usaha baru, membangun rumah pertama, memperjuangkan masa depan, atau mengambil keputusan besar dalam hidup. Dalam budaya Jawa, membuka jalan hidup yang penuh tantangan dianggap sama beratnya dengan menebas hutan liar ribuan tahun lalu. Itulah sebabnya istilah babat alas tetap bertahan, tidak hanya dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam bahasa sehari-hari. Namun demikian, di beberapa wilayah pedesaan Jawa, praktek babat alas tradisional masih hidup. Ketika sebuah desa hendak membuka tanah untuk jalan baru, perluasan sawah atau pembangunan balai desa, para tetua tetap melakukan doa bersama. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan, memohon kepada Tuhan agar pekerjaan berjalan lancar dan tidak membawa bencana. Di sebagian daerah, sesaji disiapkan, bunga 7 rupa, kembang setaman, makanan kecil, dan air putih. Semua itu bukan lagi bentuk penyembahan ruh, melainkan simbol penghormatan terhadap alam dan leluhur. Sejarah panjang babat alas mengajarkan bahwa keberadaan manusia di Jawa bukanlah hasil penaklukan sepihak. Ini adalah hasil negosiasi, kerja keras, doa, dan kehati-hatian. Leluhur Jawa memahami bahwa hidup bukan sekadar mengambil apa yang ada di bumi, tetapi juga menjaga, merawat, dan menata. Mereka percaya bahwa alam dan manusia harus berjalan berdampingan agar keduanya dapat hidup dengan damai. Dalam kesunyian malam, ketika angin membelai dedaunan dan jangkrik bernyanyi di tepi sawah, kita seakan mendengar gema dari ribuan tahun lalu. Gema yang berasal dari langkah-langkah pertama para pembuka hutan, dari suara kapak pertama yang memecah batang pohon, dari doa pertama yang terucap di tengah hening. Semua itu masih hidup dalam ingatan tanah Jawa. Setiap kali kita melihat sebuah desa, jalan, jembatan, atau sawah luas, kita sesungguhnya sedang melihat hasil dari rangkaian babat alas yang saling menyambung dari generasi ke generasi. Dan sampai hari ini, babat alas tetap berlangsung. Tidak lagi dengan parang dan kapak, tetapi dengan tekad dan keberanian.
Karena pada akhirnya, Babat Alas adalah tentang perjuangan manusia membangun kehidupan, menghadapi tantangan, dan mencari harmoni dengan alam dan takdir. Itulah warisan terbesar dari Babat Alas, sebuah perjalanan panjang yang menciptakan Jawa, membentuk masyarakatnya, dan menanamkan filosofi yang masih relevan kepada siapapun yang ingin memahami jati diri manusia dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.